Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Terima kasih bagi teman-teman yang selalu mendukung channel YouTube ini. Nah, oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kembali terkait dengan informasi yang katanya Abah Sahwan akan berangkat ke Cina. Dan ada video terakhir yang Abah Sahwan buat, ternyata informasi di Cina itu adalah informasi hoax. Nah, yang beredar saat ini, kalau teman-teman lihat video pertama dari Ibu Berli, dia katakan bahwa di Cina sudah diterima 100% Pi Network tersebut. Artinya, kalau kita berpikir secara logika, berarti Pi Network ini sudah diterima secara nasional atau secara negara. Pemerintah sudah menyetujuinya. Nah, kalau melihat video Abah Sahwan terakhir, teman-teman perhatikan di situ. Tidak ada Abah Sahwan membahas tentang apa balasan Berli terhadap WhatsApp yang dilontarkan Abah Sahwan kepada Mbak Berli untuk meminta memetakan di mana toko-toko di sana atau dealer di sana yang bisa menggunakan Pi Network, teman-teman. Terkait dengan hal ini, ketika saya menonton video Abah Sahwan, artinya semua yang diucapkan oleh Ibu Berli adalah informasi menyesatkan, adalah informasi hoax yang ternyata tidak terbukti kebenarannya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa hati-hati terhadap informasi-informasi seperti ini. Dan di komentar saya juga kepada Abah Sahwan, saya sudah berkomentar di situ di awal Abah Sahwan membuat video akan berangkat ke Cina. Saya meyakini 100%, bahkan 1000%, Mbak Berli tidak akan merespon. Karena di sana memang hanya seperti kita di Indonesia. Ternyata barter yang diadakan di Cina itu seperti kita yang ada di Indonesia ini, menunggu momen. Mungkin ketika berkumpul komunitas, barulah barter itu dilakukan. Jadi di Cina juga seperti itu ternyata. Jadi Abah Sahwan katanya mendapat informasi dari seorang temannya di sana. Dan di sana itu dikatakan barter itu harus mempunyai KTP di sana. Jadi kalau bukan orang Cina itu tidak bisa. Artinya yang selama ini digembar-gemburkan bahwa Pi Network ini adalah uang digital dunia, itu semua bohong. Kenapa? Kalau uang digital dunia harusnya berlaku secara internasional. Tapi tidak bisa kita membeli di Cina. Oke lah, tidak usah kalau mobil. Mungkin seperti kita di Indonesia, kalau sudah beda provinsi, kita harus mempunyai KTP di provinsi tersebut, baru bisa kita membeli motor atau mobil. Tapi banyak juga teman-teman dari Indonesia yang membeli di sana. Kita lupakan saja untuk mobil dan motor yang bersifat kendaraan. Nah, mungkin toko-toko di sana yang sudah bekerja sama dengan Pi Network, itu kan tidak perlu kita menggunakan KTP di sana. Kita beli saja, kita bawa pulang ke sini. Mungkin cendera-cendera mata yang sudah bekerja sama dengan Pi Network. Itu semua tidak terbukti. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa informasi itu adalah informasi yang hoax. Lalu di videonya Abah Sahwan dia katakan bahwa Pi Network itu adalah uang digital, bukan aset digital yang akan katanya listing di exchanger. Pertanyaan saya seperti ini logikanya. Mudah-mudahan Abah Sahwan menonton juga video ini. Kalau ketika open-minded, kita anggap saja ini sudah open-minded Pi Network ini, lalu tidak listing di exchanger, vendor siapa yang mau bergabung dengan Pi Network? Artinya kan Pi Network ini tidak ada harga. Tidak ada logisnya ketika harga itu ditentukan komunitas. Pi Network itu adalah aset kripto. Jadi dia harus listing di exchanger untuk kita tukarkan uang fiat. Kenapa demikian? Karena di Pibro sendiri, coba kalian buka Pibro saja. Di Pibro sendiri itu sudah dikatakan bahwa di situ ada 3, aset, ancor, dan juga exchanger. Artinya, Pi Network ini adalah aset dan nanti akan listing ke exchanger. Itulah kalau kalian klik di exchanger, di situ ada pilihan. Pertama itu Binance, ada Indodax, dan ada sekitar 14 atau 15 exchanger yang nantinya siap untuk melisting Pi Network ini. Itu yang benarnya teman-teman. Jadi ketika kita melihat satu berita, saya sangat menyesalkan sih Abah Sahwan. Sebenarnya Abah Sahwan ini tidak ada niat untuk membohongi mungkin. Tapi karena informasinya itu dari berita yang tidak valid, maka ketika dia sampaikan, terkesan dia yang memberikan informasi hoax. Nah, itulah yang saya katakan bahwa sebenarnya di aplikasi Pibro sendiri, di situ kita sudah bisa melihat banyak informasi yang bisa kita sampaikan kepada pionir. Jadi tidak logis lah kalau kita mengatakan bahwa Pi Network itu ketika open-minded atau ketika sudah terbuka jaringannya, itu menjadi alat tukar. Kalau masuk pun di Indonesia, itu tidak bisa. Saya sering katakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 sudah
menyatakan bahwa yang bisa menjadi alat tukar itu hanya rupiah. Berbeda dengan rupiah digital, itu sebabnya ada yang dikatakan G20 ya, yang selama ini kita lihat. Yang baru-baru ini pertemuannya di Bali. G20 ini adalah bagaimana pengembangan ekonomi internasional. Dan disitulah menciptakan bagaimana nanti CBDC, pembahasan tentang CBDC atau uang digital. Jadi rupiah ini, bagaimana kita bisa membelanjakan rupiah kita ini di mungkin Amerika, di Thailand, di mana saja. Itulah konsep yang akan dibangun oleh G20 atau konsep CBDC. Bukan Pi Network yang akan menjadi uang digital dunia. Itu tidak ada itu, teman-teman. Kalian terus melihat berita dari Bank Indonesia. Tidak pernah membahas tentang yang namanya Pi Network. Ini sangat saya sayangkan karena informasi-informasi Pi Network yang saat ini beredar bahwa akan menjadi alat tukar. Kalaupun nanti di Indonesia, saya yakin tidak ada vendor yang akan mau bergabung kalau tidak listing di exchanger. Minta maaf ya teman-teman, hanya vendor yang tidak mempunyai akal sehat yang mau bergabung dengan Pi Network ketika tidak mempunyai harga. Kalau Pi Network listing di exchanger, sudah pasti akan terbentuk harga di market. Nah, disitulah kalian bisa, kalau memang project dari Pi Network ini adalah membangun ekosistem, ada shoppingnya di sana, ada mallnya di sana, ada travelnya di sana, tidak masalah. Yang penting pada intinya membentuk harga dulu di market. Jangan katakan bahwa oh sesuai dengan komunitas harga itu. Tidak ada seperti itu. Ini koin loh teman-teman. Ini koin, ini aset. Kalaupun nanti kalian mengatakan bahwa ini akan menjadi uang digital, tapi di Indonesia tetap dinamakan itu aset. Kenapa? Karena regulasinya selain dari rupiah itu hanya aset. Tidak ada regulasi lain selain dari rupiah. Yang menjadi alat bayar kita sah di Indonesia itu hanya rupiah. Jadi kalau ada yang bermimpi bahwa wah ketika open minded saya akan menjadi kaya, itu kalau menurut saya jauhkan dari pikiran teman-teman, karena jangan nanti teman-teman menyesal sendiri. Nih, ada teman saya juga yang mengikuti Pi Network. Dia tanya, ada koin Pi? Saya bilang saya juga mengikuti. Saya bilang mengikuti juga koin Pi. Iya, tapi berapa tahun yang lalu, sekarang sudah tidak. Kenapa? Karena sebenarnya informasi-informasi yang melemahkan Pionir itu bukan dari core team, tapi dari pionir YouTuber-YouTuber yang memberikan informasi-informasi hoax terkait dengan Pi Network. Sebenarnya project Nicholas ini bagus, tapi karena informasi-informasi yang hoax, akhirnya banyak pionir-pionir juga yang mundur. Ada yang aduh, sudah malas ini, sudah 4 tahun, tidak ada kejelasan. Padahal sebenarnya kalau mau diikuti, Pi Network ini adalah project jangka panjang, itu benar. Tapi pada intinya ketika open minded, dia akan listing di exchanger. Itu saya yakin sekali karena saya mengikuti Pi Bros-nya. Dan kalau teman-teman katakan bahwa Pi Network ini ketika nanti listing di exchanger itu mempunyai harga yang fantastis, itu tidak benar. Karena exchanger inilah yang akan membentuknya. Jadi itulah yang namanya supply dan demand. Berapa supply-nya, berapa diamond-nya, dan berapa yang ditahan oleh developer. Karena developer tidak akan membagikan semua koinnya. Itulah trik dari developer. Jadi kalau dikatakan bahwa Pi Network ini nanti ketika listing kita akan menjadi kaya, itu saya rasa kita terlalu jauh berpikir. Kita harus berpikir bahwa bagaimana memajukan Pi Network ini dengan cara sebagai aset kripto. Nah, bagi teman-teman yang sudah menambang lama, simpan saja koinnya. Ketika nanti listing di exchanger, mungkin kalian bisa cairkan. Itulah sebabnya saya selalu bermain di Indodax itu. Saya banyak bermain di Indodax dan banyak hold, teman-teman. 1, 2, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun pun saya hold. Karena saya melihat fundamental. Kalau melihat fundamental Pi Network ini, ketika listing nanti, itu luar biasa. Saya akui dengan Pi Network ini, project-project itu luar biasa. Tapi, seperti saya katakan di awal bahwa Nicholas sendiri itu tidak menjanjikan bahwa Pi Network ini akan sukses. Yang bisa mensukseskan itu adalah pionir sendiri. Untuk itu, jangan membuat berita hoax. Bagi teman-teman semua, marilah kita bergandengan tangan untuk melihat Pi Network ini sebagai aset kripto, bukan sebagai uang digital yang bisa dipertukarkan. Boleh teman-teman menganggap seperti itu, tapi teman-teman audiensi ke pemerintah. Kalau pemerintah menyetujui untuk mengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, itu saya akui bahwa teman-teman pionir itu luar biasa. Tapi sepengetahuan saya, itu tidak akan bisa dirubah. Karena
Kita tahu bahwa pemerintah itu wakil Tuhan. Kita yang memilih mereka menduduki jabatan tersebut. Tidak akan pemerintah menyetujui koin dari luar yang tidak tahu itu punya siapa. Pemerintah juga tidak mengenal Nicholas. Yang mengenal Nicholas itu hanya pionir sendiri. Nah, itu sebabnya marilah kita selalu memberikan informasi yang jelas dan akurat. Tidak akan mungkin sempurna teman-teman, tapi paling tidak sesuai dengan informasi dari Core Team. Sekian dari saya. Thank you.